Halo guys, welcome back to my channel ya. Video kali ini saya mau bahas mengenai mode dinamis iklan Shopee ya, terutama konteks ini di iklan pencarian. Jadi kalau teman-teman lihat di iklan pencarian Shopee itu ada mode dinamis. Nah, ini perlu diaktifkan atau enggak? Kita mau bahas itu ya. Oke, langsung aja guys ya, tanpa berlama-lama. Jadi kalau ini tampilan dari iklan pencarian Shopee. Ya, ini mode yang di desktop ya. Kalau di handphone beda, teman-teman nanti bisa menyesuaikan aja. Nah, di bagian yang sini ya, di bagian kursor saya ini ya. Ini ada namanya mode dinamis. Ini saya ambil foto ini dari ini ya. Apa? Help-nya Shopee ya, help-nya Shopee. Ini ada mode dinamis di sini. Oke, nah ini perlu diaktifin apa enggak sih sebetulnya? Oke, ya itu yang bisa jadi pertanyaan. Oke, sebelum kita jawab ini perlu diaktifin apa enggak, kita perlu pahami dulu konsep kerjanya guys ya. Mode dinamis itu sebenarnya apa, konsep kerjanya gimana. Oke ya, oke, kita bahas dulu konsep kerjanya. Oke, ini konsep kerjanya mode dinamis. Ya, oke, ini saya ambil penjelasan dari Shopee dulu ya. Oke, nanti baru saya jelaskan lagi pakai bahasa saya. Penjelasan di Shopee begini, ketika klik iklan cenderung menghasilkan penjualan, mode dinamis ini akan meningkatkan biaya per klik hingga 100%. Oke, biaya per klik hingga 100%. Nah, sebaliknya nih, ketika klik iklan cenderung tidak menghasilkan penjualan, mode dinamis itu akan menurunkan biaya per klik hingga 50%. Oke ya, jadi mode dinamis itu bisa bergerak meningkat 100%, tapi bisa menurunkan juga biaya per klik 50%. Oke, mentoknya 100, bawahnya 50. Oke, contoh ya. Oke, contoh, jika biaya per klik Anda adalah 500 perak, ya 500, biaya per klik ya, berarti bid kita yang di iklan Shopee itu 500, sistem akan otomatis meningkatkan biaya per klik menjadi tidak lebih dari 1000 atau maksimal 1000. Itu dengan syarat ketika iklan dirasa waktu diklik cenderung menghasilkan penjualan, sama Shopee otomatis akan dinaikin ya, menaikin maksimal 1000. Ini saya bikin gambarnya di samping ya, 500 akan dinaikin maksimal 1000, 100%-nya ya, 100%-nya seperti yang dibilang di slide sebelumnya tadi ya, akan meningkat hingga 100%. Oke, saya balik lagi. Oke, itu kalau iklannya dirasa bagus guys. Kalau iklannya dirasa Shopee bagus akan dinaikin sampai 100%. Oke, nah terus sistem juga akan otomatis menurunkan biaya per klik menjadi tidak lebih rendah. Jadi paling rendahnya tuh 250. Ya, paling rendah 250 seperti yang slide sebelumnya tadi. Ya, biaya per klik menurunkan biaya per klik hingga 50%. Ya, hingga 50%. 50% dari 500 kan 250 ya. Oke, jadi kalau kita gambar begini guys. Ya, kalau kita pasang harga 500, mentok-mentoknya akan dinaikin sampai 1000 dan minimal minimumnya akan diturunkan sampai 250. Oke, jadi itu mode dinamis guys. Ya, mode dinamis. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau kalian pasang mode dinamis di angka 500, itu akan dinaikkan ya, akan dinaikkan mentok-mentoknya di 1000 dan 250. Paling rendahnya 250. Oke, jadi pertanyaannya balik lagi. Jadi perlu nggak sih kita aktifkan mode dinamis? Oke, perlu apa nggak nih guys? Oke, saya disclaimer dulu ya. Jadi nanti setelah ini saya mau nyampein pendapat saya, tapi disclaimer dulu ini pandangan saya guys ya. Tiap orang bisa punya pendapat berbeda berdasarkan dalam tanda kutip gaya beriklan masing-masing. Jadi setiap orang di Shopee itu punya gaya beriklan sendiri-sendiri. Gaya beriklan ya, maksud saya gaya beriklan tuh gini. Kadang ada yang model iklannya contoh gini, gaya beriklan ada yang gayanya ngiklannya maunya malam aja.
Ada yang mau iklannya pagi aja, itu juga gaya beriklan. Ada yang gaya beriklannya maunya yang diiklanin semua barang yang dijual. Kalau ada 100 barang ya 100-100nya diiklanin. Ada yang nggak mau, ada yang cuma mau satu barang aja, yang lain nggak mau diiklanin. Ya, ada juga yang cara ngiklannya ngebitnya maunya serendah-rendahnya. Ada yang mau ngebit saya tinggi nggak apa-apa ngebitnya, ada yang gitu. Yang penting closing, saya tinggi nggak apa-apa. Jadi gaya beriklan itu macam-macam guys ya, gaya beriklan macam-macam. Nah ini pendapat saya berdasarkan gaya beriklan saya, ya pendapat saya. Kalau pendapat saya, ya dengan gaya beriklan saya, mode dinamis itu cocok buat jangka pendek. Kalau menurut saya cocok buat jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang menurut saya kurang cocok. Ya, menurut saya kurang cocok. Alasannya kenapa? Maksudnya gini, kalau jangka pendek, ya, jangka pendek itu menurut saya mode dinamis itu bisa digunakan untuk analisa. Analisa tuh maksudnya gimana? Analisa itu maksudnya untuk mendapatkan bid yang tepat. Jadi teman-teman bisa lihat per kliknya itu bidnya rata-rata di berapa. Jadi teman-teman tahu apakah bid yang kalian punya tuh sudah pas atau kurang gede, ya sudah pas atau kurang, nggak mungkin terlalu gede, nggak mungkin ya. Jadi sudah pas atau kurang gede, gitu ya. Kenapa terlalu gede nggak mungkin? Karena bid itu kan ngambilnya itu dari angka misalkan 500, bid itu ngambil dari 500 ke bawah. Jadi yang kita kejar itu kurang gede apa enggak? Ya semoga teman-teman paham ya maksud saya. Yang kita kejar itu kurang gede apa enggak, bukan kegedean apa enggak. Oke. Nah, lalu oh ya, satu lagi. Jadi untuk jangka pendek itu bisa digunakan untuk analisa mendapatkan bid yang tepat. Tapi ini tentatif ya, mau dipakai boleh, nggak dipakai boleh. Untuk analisa ini maksudnya. Jadi untuk analisa pakai mode dinamis boleh, tidak pakai mode dinamis pun menurut saya nggak apa-apa. Oke, lalu kalau untuk jangka panjang, mode dinamis ini kurang cocok kalau menurut saya. Kenapa? Karena jangka panjang ini membutuhkan bid yang lebih tepat sama stabil. Ya, jadi butuh bid yang lebih tepat, stabil, berulang. Karena kita mau scale up. Kalau scale up kita modenya masih dinamis naik turun, menurut saya itu kurang bisa stabil dan scale up-nya jadi nggak tentu gitu. Ya, scale up-nya jadi nggak stabil. Tapi scale up saya nggak bahas di video ini guys ya, karena scale up penjelasannya panjang. Nah, jadi itu guys ya, pendapat saya mengenai mode dinamis, perlu dipasang apa enggak. Ya, jadi pendapat saya ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, menurut teman-teman ya, kalau tadi kan saya bahas itu menurut gaya beriklan saya. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah mode dinamis itu perlu dipasang, apa mendingan nggak usah pakai sekalian? Ya, coba teman-teman bisa komen di bawah ini ya. Oke, thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.